Rumah PMI. Lembaga Swadaya Masyarakat Imparsial menilai rentetan penembakan di Aceh bukanlah peristiwa kriminal biasa, namun bermotif politik. Mereka hanya memanfaatkan momentum pilkada untuk melakukan satu aksi yang mempunyai motif politik gitu. Nah, jadi bukan kriminal seperti Kapolri mengatakan ini kriminal titik atau ini motif politik yang itu tadi dengan target grup, targetnya etnis tertentu. Dan ini akan men-trigger atau mendorong terpicunya konflik horizontal antar etnis. Hingga saat ini kepolisian belum bisa mengungkap peristiwa penembakan misterius di Aceh. Polisi masih melakukan penyelidikan atas peristiwa itu. Tapi sekali lagi, kita harus berangkat dari olah TKP, keterangan saksi, kemudian backup dari Mabes, kemudian tim yang dibentuk oleh Polda Aceh. Mudah-mudahan bisa mengungkap segera ya. Langkah ke depan seperti apa, Pak? Ada indikasi ekskam nggak? Sekali lagi jangan dialihkan ke sana dulu. Kita profesional dulu. Kalau kami sih dari KIP Aceh sudah jelas, aturan hukumnya sudah jelas. Jadi tidak ada yang rawan menurut kami dalam pilkada di Aceh ini. Jakarta tidak boleh membiarkan proses ini menjadi polemik berkepanjangan di Aceh. Jakarta harus mengambil satu diskresi, yaitu suatu sikap untuk memastikan situasi ini bisa cool. Kita sering percaya bahwa intelijen itu kerjanya seperti hantu gitu, tidak tahu siapa atasannya, dia harus seperti apa. Kasarnya gini, kalau terjadi apa-apa dengan kamu, kami akan menolak kamu bagian dari kami. Misalkan sebenarnya James Bond lah ya. Mission Impossible. Waktu dipanggil saya sebagai tersangka. Belum ada tersangka, Pak. Oh, belum ada tersangka? Belum. Kami memanggil hanya sebatas saksi. Ingin membangun demokrasi yang berbeda, karena demokrasi dimanapun, di dunia manapun sama. Cuma dalam implementasi aja, kadang-kadang ada yang nakal, ada yang tidak kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluarga Aceh. Saya Teguh Ardiansa. Jangan lupa mengikuti Friday Talk Show, sebuah diskusi radio tentang politik, sosial budaya, dan demokrasi. Setiap hari Jumat di jam 5 hingga 6 sore, hanya di Radio Rumah PMI, tempat Anda berbagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore keluarga Aceh yang mendengarkan 107 FM Radio Rumah PMI, tempat berbagi. Sore ini saya Liza Dayani menemani Anda dalam Friday Talk Show, dan sore ini kita berbicara mengenai mengukur kinerja pemerintahan zikir dan pengawasan legislatif serta masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Karena sore ini narasumber kita tidak ada yang dari legislatif, juga dari pemerintahan, tapi dari masyarakat, maka kita akan fokus kepada mengukur kinerja pemerintahan zikir dan pengawasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Aceh. Di studio saat ini sudah hadir narasumber manajer program dan evaluasi dari LSM Masyarakat Transparansi Aceh atau MATA, Abdullah Abdul Muthalib. Assalamualaikum, apa kabar Bung Abdullah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Dan nanti juga ada asisten dari Ombudsman RI perwakilan Aceh, Bapak Muhammad Fadil R yang sedang dalam perjalanan. Tapi kita bicaralah dulu untuk bergabung. Kita mengajak Anda keluarga Aceh untuk berpartisipasi juga nanti dalam perbincangan ini melalui 0651333807. Anda bisa telepon di sana di 0651333807 atau Anda bisa SMS ke 0811688107. Dan program ini didukung oleh Radio Rumah PMI, tempat untuk berbagi. Keluarga Aceh, kita tahulah setelah pelantikan gubernur dan wakil gubernur yang berlangsung sangat meriah dan sangat luar biasa pada bulan Juni tahun 2012, dan ini 3 bulan lagi mau dekat ke bulan Juni juga, kita sudah melihat ada beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Aceh. Lalu bagaimana kebijakan ini berdampak terhadap perubahan, terhadap perkembangan
Aceh yang lebih baik apakah sudah terlihat atau belum, itu Anda yang bisa menilainya sebenarnya. Tapi kawan-kawan yang di masyarakat sipil juga tentu punya catatan tersendiri lah terkait dengan kinerja pemerintahan Zikir yang sekarang ini. Di bawah gubernur yang baru ini ada beberapa kebijakan yang menarik atau isu-isu yang bisa dikatakan terkait dengan soal anggaran misalnya yang sampai hari ini belum disahkan. Ini menarik. Lalu kemudian ada pergantian kepala dinas yang dianggap sebagai bagian dari reformasi birokrasi. Nah, kalau kita melihat dari apa yang terjadi selama ini nih Bung Abdullah, menurut Anda ada tidak perubahan kinerja atau bagaimana sebenarnya kita mengukur kinerja pemerintahan ini? Apa yang harus kita perhatikan saat kita mengukur kinerja pemerintahan sebenarnya? Oke, terima kasih Mbak Cicik. Jadi sebenarnya kalau kita memang ingin mengukur bagaimana pemerintah itu punya kinerja yang baik, tentu butuh metode yang katakanlah secara terukur dan punya indikator yang jelas. Namun kita sebagai masyarakat saya pikir punya persepsi bagaimana melihat kenyataan-kenyataan antara kebijakan yang diterapkan pemerintah, walaupun memang masih sangat dini sekali melihat karena pemerintah baru sekarang juga masih belum setahun. Ya kan? Otomatis juga pemerintah dikatakan kita belum melakukan apa-apa. Dengan APBA yang sekarang kemarin baru di DPR sudah ditetapkan, tapi kemudian masih dalam proses koreksi dengan hasil Mendagri. Ini juga melihatnya adalah dalam perspektif ada tidak perubahannya. Salah satu perubahannya adalah kita malah pemerintah baru sekarang menambah daftar hitam. Terlambatnya APBA kalau kita lihat dari 2005 sampai sekarang Aceh belum pernah tepat waktu. Ya kan? Yang kedua, sebenarnya di 100 hari kemarin waktu kita teman-teman LSM dan beberapa akademisi forum bersama waktu kita lihat bagaimana 100 hari juga sebenarnya ada dua momentum penting yang dilakukan. Selain menetapkan bagaimana APBA itu dikejar target, yang kemudian adalah RPJM Aceh yang kemudian juga masih terakhir baru dipergubkan. Nah, belum dikanunkan ya? Belum dikanunkan, jadi prosesnya masih dalam proses menuju kanun. Tapi sebenarnya kalau kita lihat bahwa saya yakin dan percaya, di masyarakat melihat bahwa menaruh harapan besar, ada perubahan-perubahan yang signifikan yang terjadi di era pemerintahan yang baru sekarang. Oke, baik. Bung Abdullah, kalau kita lihat soal salah satu karena kita mengukur kinerjanya bisa dari soal pengesahan anggaran yang akan berdampak pada kemajuan ya pembangunan di Aceh untuk dalam tahun 2013 jika dibandingkan ini dengan pemerintahan sebelumnya lah atau paling tidak tahun lalu, ini ada perubahan waktu yang sangat jauh atau memang selalu terlambatnya sama ini sampai bulan Maret soalnya sudah. Tren yang kemarin dari kita lihat dari 2005 sampai 2013 sekarang rata-rata memang ada sampai 2 bulan, ada yang 3 bulan, malah ada yang 4 bulan. Jadi sebenarnya dari sisi penempatan ketepatan waktu tidak jauh berbeda. Artinya ini mengulang dari apa yang terjadi sebelumnya. Dan sebenarnya pemerintah Aceh saya pikir ini menjadi tantangan ketika tahun depan. Apakah APBA 2014 juga akan mengulang cerita yang sama hari ini? Jika misalnya tetap terjadi demikian, otomatis dalam hal penetapan yang terlambat akan mengganggu siklus tadi dengan layanan publik. Sebenarnya paling enak menilai kinerja itu dari soal pengesahan anggaran dulu ya. Ya, salah satu indikator penting bahwa pemerintah punya political yang baik untuk melihat apakah anggaran itu akan berdampak atau tidak, salah satunya tepat waktu. Karena salah satu prinsip tata kelola keuangan yang baik adalah tepat waktu. Dan itu dalam 9 tahun terakhir di Aceh malah tidak pernah terjadi. Dan malah kita kalah dari Kabupaten Birun ya, provinsi ya, bisa dikatakan begitu ya. Iya. Ini menarik. Jadi bisa jadi nanti kinerja kabupaten malah lebih bagus daripada kinerja di tingkat provinsi. Tapi ini catatan penting lah. Seberapa besar sebenarnya dampak anggaran ini akan mempengaruhi kinerja pemerintah di bidang yang lain. Ya. Berapa hari lalu media pernah melansir ketika Direktur Rumah Sakit Zainal Abidin mengatakan keluhannya ketika dampak dari APBA itu telah disahkan. Bagaimana pasien-pasien yang antri untuk dioperasi. Salah satu itu adalah bukti nyata bahwa keterlambatan APBA disahkan berdampak langsung pada layanan pembangunan. Salah satunya di sektor kesehatan. Itu baru satu unit layanan publik. Bagaimana yang lain? Bagaimana misalnya di pendidikan, bagaimana di sektor-sektor lain yang memang berdampak langsung kepada bagaimana pemerintah memberikan layanan. Nah, ketika ini tidak terjadi, maka saya pikir hak masyarakat terhadap anggaran menjadi terganggu. Nah, kalau kita hubungkan dengan hak, ada 3 prinsip di sana. Yang pertama, hak politik dia. Hak politik dia adalah bagaimana dia terlibat di sana. Kemudian hak untuk mendapatkan informasi ini terkait dengan akses
sejauh mana dia mengetahui pengalokasian distribusi anggaran, kemudian apakah pengalokasian itu tepat atau tidak. Nah, ini di hak alokasi ini berhubungan langsung dengan sejauh mana pemerintah punya komitmen untuk memberikan layanan publik yang baik. Jadi semakin baik pemerintah mengelola anggaran, maka semakin signifikan positif dia berkorelasi positif dengan semakin baik dengan layanan publik yang diterima oleh masyarakat. Kita bisa mengukur dari situ saja sebenarnya untuk melihat kinerja pemerintahnya seperti apa. Yang pertama, hak dia untuk berpartisipasi terhadap dalam penyusunan anggaran, terus kemudian aksesnya terhadap anggaran tersebut dan juga terhadap alokasinya tepat atau tidak. Nah, kalau kita lihat dari sini, dari kenyataan kita bahas satu saja di bidang anggaran lah saja gitu. Ini kinerjanya apa? Baik, buruk? Saya pikir seperti yang saya sampaikan tadi bahwa setiap orang punya persepsi yang cara pandang berbeda. Namun kalau kita lihat dari hasil koreksi Mendagri kemarin, banyak hal yang menjadi kalau kata kita adalah masih kacau balaunya tata kelola keuangan dalam konteks merencanakan dan menganggarkan. Nah, di sini menjadi kerja keras dari pemerintah baru sekarang. Dan saya pikir ini bukan hanya pemerintah dalam artian gubernur wakil gubernur dan perangkat-perangkatnya, jadi juga menjadi tanggung jawab moral dan dari apa yang dilakukan oleh teman-teman Bapak di legislatif. Jadi ini menjadi hal yang start yang kurang memuaskan bagi publik saya pikir ketika PBA sampai hari ini masih masih dalam proses koreksi. Koreksi terus lah. Koreksi terus. Jadi mudah-mudahan koreksi dan cepat diselesaikan dan kemudian nanti ini bisa mempengaruhi dari layanan publik. Nah, ini akan berpengaruh kalau bicara lagi masih terkait anggaran ke transparansinya nanti. Ya. Karena ini kan ada beberapa waktu lalu juga beberapa hari yang lalu wakil gubernur menyatakan tentang teguran lah kalau 15 Maret lusa itu minggu depan tidak dilakukan pelelangan terhadap proyek-proyek misalnya, maka itu kepala dinas akan akan diminta mundur atau apalah nama istilahnya. Ini kalau kita lihat dari kenyataan seperti ini Abdullah, apakah ini menunjukkan tentang ada sesuatu yang tidak beres misalnya, atau ada sesuatu yang harus segera ditangani di pemerintahan Aceh? Ya, indikasinya begini, ketika misalnya sebuah dokumen anggaran itu APBA terlambat disahkan, otomatis akan mempengaruhi siklus-siklus yang lain. Salah satunya adalah ketika belanja itu menjadi ditender menjadi proyek. Nah, ketika ini sudah terjadi, katakanlah terlambat disahkan, kemudian tender itu kan membutuhkan waktu juga. Ya kan, apalagi nanti ada proyek yang mungkin gagal tender ulang. Otomatis kita mungkin baru benar-benar jadi program itu di pertengahan tahun di semester pertama, dan ini tentu akan mempengaruhi tentang sejauh mana kualitas yang diterima oleh masyarakat. Jadi di sini bukan hanya bicara transparansi, tapi sebenarnya akuntabilitasnya. Dan harus diingat bahwa pemerintah Aceh beberapa tahun terakhir belum pernah hanya terus menerima tentang wajar dengan pengecualian. Jadi audit BPK, opini yang diberikan BPK beberapa tahun terakhir pemerintah Aceh belum pernah menerima wajar tanpa pengecualian. Gak pernah WTP lah. Jadi indikasinya bagaimana kita meraih WTP jika salah satu indikator penting tepat waktu itu belum tercapai. Nanti ada alasannya itu. Kita kan sedang transisi ini, harus hati-hati ya kan. Semua orang sedang belajar ini. Jadi agak aneh juga kalau pemerintahannya kemudian harus belajar terus-menerus, sudah sekian tahun tetap harus belajar. Tentang bagaimana bisa mengesahkan anggaran tepat waktu. Selamat datang Bung Muhammad Fadil, Asisten Ombudsman Aceh. Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam. Macet berat tampaknya di jalan ya? Enggak, tadi baru menyelesaikan kasus. Oh, ada kasus ya tadi ya. Ini beliau dari Asisten Ombudsman RI Perwakilan Aceh. Bung Fadil, mudah-mudahan bisa langsung connect nih di kita. Kini kita lagi bicara soal mengukur kinerja pemerintahan zikir. Kita tadi sempat bicara kalau dari pandangannya Bung Abdullah, soal keterlambatan anggaran ataupun pengesahan anggaran yang tepat waktu itu bisa dijadikan sebagai salah satu alat untuk mengukur kinerja pemerintah. Sebenarnya untuk mengukur kinerja pemerintah ada apa saja sebenarnya yang harus kita perhatikan? Oke, baiklah. Sebelumnya tentu ya biar kita bisa menyamakan persepsi masalah ombudsman ini, tidak salahnya kalau saya memperkenalkan ombudsman itu apa gitu, singkat biar para pendengar sekalian mengetahui bahwasanya ombudsman itu adalah lembaga negara yang mengurusi pengawasan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara maupun pemerintah yang berkenaan dengan baik itu yang diselenggarakan oleh BUMN,
BUMD, BUHMN yaitu universitas-universitas maupun pihak-pihak swasta yang sebagian atau seluruh anggarannya berasal dari APBD maupun APBN serta juga anggaran-anggaran pemerintah lainnya. Nah, jadi biar sama persepsi, kemudian itu yang bisa dijadikan karena selama ini Ombudsman tentu karena baru berdiri di sini baru sekitar 4 bulan adanya, maka sangat minim sosialisasi hingga perlu diperkenalkan lebih lanjut. Kemudian masalah kinerja pemerintah, tentunya kita melihat bahwasanya rentang waktu pelantikan Zikir ini kan belum lagi setahun. Jadi untuk menganalisa secara komprehensif masalah kinerja ini tentu tidak bisa serta-merta dalam jangka yang singkat ini. Kalau tadi dikatakan bahwasanya masalah belajar mungkin ya karena baru belum setahun mereka juga akan terus belajar gitu kan. Tentu ini juga satu hal yang sangat disayangkan karena memang pemerintahan kan bukan sekolahan. Ya nggak mungkin lah kita belajar terus di situ karena kan ini tanggung jawab. Kalau Anda belum siap jadi pemimpin ya untuk mengatur sebuah pemerintahan ya jangan memaksa diri, kira-kira kan begitu jadinya. Orang mikirnya kan jadi seperti itu. Tapi mari kita kan karena ini adalah sebuah proses demokrasi yang sangat menarik yang terjadi. Nah, tapi sekarang yang ingin saya tanyakan adalah tadi Bung Fadil, ada berapa sih cara menilai kinerja itu, apa saja yang dilihat pada saat kita mau menilai kinerja pemerintahan itu? Oke, mungkin pemerintah Aceh sekarang ini tentu yang baru terselenggara sekitar 9 bulan ini kinerjanya sangat banyak yang barometer yang bisa kita jadikan sebagai tolak ukur untuk menilainya. Salah satunya tentu tentang pelayanan publik yang itu yang jadi concern kami. Nah, dalam hal pelayanan publik juga masalah rekrutmen kepala dinas, masalah rekrutmen pegawai negeri atau masalah rekrutmen kabinet tentunya ya. Jadi memang kalau secara kasat mata yang kita lihat memang belum sesuai dengan harapan masyarakat tentunya. Tapi terlepas dari itu semua, ketika memang suatu pemerintahan dijalankan dengan sistem yang ada dan sesuai dengan asas-asas birokrasi yang sehat dan juga dengan asas good government, tentu ini bisa, artinya ketika pemerintah punya keinginan untuk berbenah, saya rasa ini kita harus juga mendukungnya begitu. Oke, 9 bulan ini kita lihat cukup memenuhi standarkah misalnya upaya apa yang misalnya yang tadi disebut dengan proses-proses birokrasi atau upaya reformasi birokrasi itu sudah cukup baikkah atau bagaimana Bung Fadil? Oke, kita lihat bisa dalam prinsip birokrasi itu tentu ada yang namanya profesionalisme. Nah, kita mungkin karena belum tentu dari kami Ombudsman dan mungkin dari pihak-pihak lain sudah melakukan semacam survei ataupun polling begitu, tapi secara yang bisa kita jadikan tolak ukur pasti tentang penilaian tersebut, saya rasa saya belum bisa menggunakan salah satu daripada hasil tersebut. Belum ada ya, belum ada. Walaupun sebenarnya dari berita-berita sekalipun itu analisanya kan bisa dilakukan dari sana. Belum ada kesimpulan juga bahwa walaupun berita yang menyatakan buruk seperti itu untuk menyatakan itu buruk selama 9 bulan ini dulu. Karena kan ini tidak bicara sampai 2013. Iya, kalau kita menilai secara kasat mata yang ada dan dari pemberitaan yang ada, tentu kita akan mungkin sebagian besar akan berkesimpulan begitu. Ya. Tapi saya tidak melihatnya serta-merta mengatakan seperti itu. Baik, gitu. Karena Ombudsman nggak bisa mungkin melakukan boleh. itu. Iya. Silakan. dalam konteks layanan publik tadi, mungkin di Ombudsman, kalau selama ini dalam konteks sudah 4 bulan, kira-kira tren pengaduan masyarakat itu lebih seperti apa bentuk-bentuknya? Apakah langsung berurusan dengan reformasi birokrasinya katakanlah, atau ada yang lain yang tren yang banyak di Aceh? Dari tren laporan masyarakat, khususnya yang datang langsung itu tidak sedikit pun belum ya. Ini yang sekaligus juga kita mengajak kepada seluruh masyarakat, tidak sedikit pun yang menyentuh masalah birokrasi tingkat tinggi ini gitu. Tidak sedikit pun, malah minim sekali, kecuali mungkin telepon konsultasi itu ada, karena kadang orang mungkin takut untuk ditahu siapa pelapornya segala macam. Nah, yang kita karena memang masalah pelayanan publik ini sangat kompleks, jadi dari hal yang pungli di tingkat kecil sampai hal yang seperti ini yang kita urusi, bisa dibayangkan kalau sekarang saja yang belum tersosialisasi kita sudah kelimpungan ya dengan SDM yang ada sementara ini. Jadi memang konsentrasi konsentrasi yang seperti apa yang kita bicarakan ini mungkin
belum mendapatkan porsi yang ideal di ombudsman, mungkin seperti itu. Di samping juga laporan masyarakat yang sangat minim tentang. Tapi kan ombudsman bisa proaktif. Itu jelas. Itu yang menarik. Jadi sebenarnya ombudsman tidak menunggu laporan masyarakat, juga bisa melakukan penilaian terhadap kinerja pemerintahan. Sebenarnya bisa, tapi terutama dalam hal pelayanan publik, tapi memang karena baru kita masih bisa terima. Baik, keluarga Aceh, ya lagi belajar juga mungkin. Bisa jadi sama-sama lah kita belajar kan. Keluarga Aceh, Anda bisa ikut berpartisipasi melalui pesawat telepon 0651338807 atau SMS ke 0811688107. Dan kita masih berbicara tentang mengukur kinerja pemerintahan zikir dan pengawasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Sudah ada SMS yang masuk dari Nurul di Lampinem. Selamat sore Nurul. Ini SMS-nya. 100 hari sudah berlalu, sangat lama, tapi banyak program belum terrealisasikan. Pengesahan APBA juga terlambat seperti biasanya. Bagaimana masyarakat Aceh bisa menilai kinerja zikir berhasil? Dari Jack juga di Lampenerut, banyak program yang belum terrealisasi. Jadi sampai kapan kami masyarakat Aceh harus menunggu? Terlebih lagi janji 1 juta per kakak untuk jaminan hidup mana? Ini bisa mewakili beberapa suara masyarakat. Dan kita bisa melihat, nanti saya minta tanggapan dari Bung Abdullah dan Bung Fadil juga soal SMS yang disampaikan itu. Saya tidak berharap kita bisa mendapat hasil, keluarlah nilai rapor lah sore ini tentang kinerja pemerintahan zikir, tidak. Tapi mari kita lihat kenyataannya, bagaimana sih kondisi real di masyarakatnya, juga apa yang bisa dilakukan, ya kan? Nah, kita ukuran pertama mengukur kinerja adalah anggaran, dan di situ nilainya drop. Katakanlah seperti itu, nilainya drop karena anggarannya belum disahkan, sehingga ada begitu, dan anggaran ini berdampak pada hal-hal lainnya termasuk dari perkara pelayanan publik. Nah, bicara di masalah pelayanan publik, tadi sudah disebutkan bahwa dampak yang paling nyata itu langsung ke sektor kesehatan. Bagaimana dengan pendidikan, ya kan? Nah, kalau kinerja ini dijadikan sebagai sebuah indikator sudah berlangsung atau terwujudnya clean governance di Aceh atau belum, bagaimana Bung Abdullah? Ya, mungkin sebelum kita merespon yang tadi, saya menarik bahwa pertama tadi pemerintahannya bukan sekolah, ya kan? Di sini butuh yang namanya leadership. Nah, leadership ini bukan hanya di top manajernya, tapi bagaimana di level-level SKPA, yang orang sudah puluhan tahun di situ, yang mengulang-ulang setiap hari nyusun renja, renstra itu juga tiap tahun seperti itu. Jadi pertanyaannya kenapa telat terus, ya kan? Karena apa? Udah kebiasaan. Ya, maka kenapa? Karena ketika yang sudah birokrasi mereka menerima yang namanya tunjangan prestasi kerja luar biasa, tapi kemudian apa kompensasinya yang diterima oleh masyarakat ketika hal demikian itu menjadi penting. Nah, kita menginginkan, kenapa kadang kita mungkin ada sebagian masyarakat mengatakan kenapa rewel sekali bicarakan ini, ya kan? Karena kita tidak ingin di Aceh, kita sudah berapa tahun kita terima dana OSU yang luar biasa, tapi kemudian suatu hari nanti ternyata OSU selesai, masih banyak masalah yang masih ada di Aceh. Masih ada katakanlah nanti di pelosok-pelosok yang belum terurus, masih ada jalan yang masih jelek, masih ada banyak yang lain yang layanan publik belum terselesaikan. Artinya kenapa kita membicarakan ini? Artinya adalah ini bagian dari kesadaran kita semua, bagian dari komitmen kita ini di Aceh supaya anggaran publik yang besar ini bisa benar-benar tepat. Nah, karena nanti jangan sampai ini uang kaget. Artinya kita tahun ini 11 triliun, besok 15 triliun, tapi kemudian kita belanjakan secara kaget karena waktu kita yang mendesak ini, kemudian belanja kita menjadi tidak efektif. Nah, jadi dalam konteks tadi yang ditanyakan adalah tadi Bang Fadi juga sudah menyampaikan bahwa salah satunya ya di roda birokrasi tadi. Nah, ketika misalnya masalah tepat waktu, prinsip-prinsip itu tidak jalankan, belanja kita masih sampai sekarang ini sudah Maret, mungkin di April baru nanti ada tender resmi yang lain, walaupun sudah ada perpres sudah dibuka ke publik. Tapi artinya ini menjadi dampaknya negatif waktu dia nanti kepada layanan publik nanti. Jadi masyarakatlah yang sebenarnya yang kalau kita lihat dalam 9 bulan inilah kata 100 hari pertama tidak bisa kita menilai apapun ya kan, tapi setelah 100 hari sampai hari ini itu pasti ada yang kelihatan sebenarnya kan. Jadi tidak menarik juga kalau seandainya kita tidak melihat ada kebijakan yang sangat signifikan, kecuali ini menarik ketika misalnya pencabutan terhadap moratorium illegal logging misalnya kan. Nah, ini
Ini agak. Ya, jadi saya ingin menjawab ini. Masalah itu tidak hanya melulu diselesaikan oleh anggaran. Oke. Masalah juga bisa diselesaikan oleh tindakan politik. Nah, kenapa misalnya kita bandingkan di beberapa daerah, katakanlah misalnya yang populer sekarang Jokowi, kan tidak semuanya diselesaikan lewat kebijakan budget anggaran, tapi ada tindakan-tindakan politik yang real dan dilihat oleh masyarakat. Katakanlah misalnya aksi banjir, yang selamanya mungkin banjir semua orang menyalahkan gubernur, tapi baru kali ini ada masyarakat yang media katakanlah mendorong untuk bisa dikritisi Jokowi, malah Jokowi dibela. Artinya bahwa kondisinya memang leadership, bahwa kita berharap dengan kepemimpinan baru sekarang ada perubahan-perubahan. Mungkin nanti setelah anggaran disahkan ada perbaikan dalam tata kelolanya, akuntabilitas yang lebih real. Dan kita ingat kemarin pemerintah Aceh juga sudah dengan Menpan ya sudah menetapkan zona integritas anti korupsi. Nah, kita harap ini bukan hanya dicanangkan tapi ada aksi-aksi nyata di setiap SKPA. Karena kan salah satu piranti yang akan mendukung layanan publik adalah adanya undang-undang keterbukaan informasi publik. Nah, jika ini dilakukan otomatis salah satu indikator pemerintah bekerja dengan baik adalah keterbukaan informasi itu. Apakah tiap PPID yang sudah ada di SKPA bekerja atau tidak, betul atau tidak, sehingga ini bisa membantu kerja-kerja dan pelayanan publik kerja ombudsman tadi. Kalau dari pandangannya Bung Abdullah, bagaimana keterbukaan informasi publik di pemerintahan sekarang ini? Ya, saya melihatnya begini, karena masyarakat transparansi Aceh ini kan cukup intens ya menilai atau berbicara mengenai kebijakan-kebijakan si pemerintah ini. Jadi beberapa sekitar 4 bulan yang lalu, 3 bulan atau 4 bulan kita pernah secara mengirim surat ke hampir 20 dinas, termasuk beberapa partai politik. Dan tidak ada satupun yang merespon, kecuali Badan Pemberdayaan Daerah. Yang hanya dari staf yang karena mungkin kita kenal, SMS kita bahwa akan diserahkan sampai datanya, karena ini lagi sibuk katanya. Tapi alhamdulillah juga sampai sekarang kita belum dapat. Jadi memang kenapa disebut keterbukaan informasi publik, kenapa nggak transparansi? Karena memang ini bicara mental. Kan di undang-undang disebutkan bahwa keterbukaan itu adalah bicara sikap mental. Kalau memang sikap mental belum berubah, keterbukaan nggak akan terjadi. Sementara dalam reformasi birokrasi sebenarnya salah satu yang mau dirubah. Salah satu dari unsur dari reformasi birokrasi kan kultur. Ya kan. Jadi bicara keterbukaan adalah bagian dari kultur tadi. Jadi kultur birokrasi belum terbuka. Bukan kalau mendengarkan tanggapan masyarakat, misal Bung Jack yang menyatakan bahwa banyak program yang belum terrealisasi, terus kemudian dia bagaimana masyarakat menunggu terlebih janji 1 juta per kakak, itu kan sampai sekarang tidak ada nongol pembuktiannya. Ini kalau kita lihat dari sudut pandang pelayanan publik ya, kalau saya bicara keterbukaan informasi ini lain lagi dari sudut pelayanan publik gitu. Bagaimana sih masyarakat bisa mengakses pelayanan publik yang baik kalau kemudian si pemerintahannya tidak membuka diri nih Bung Fadil? Apakah harus melulu lewat ombudsman dulu nih? Harus telepon aja, konsultasi saja? Jadi atau, akhirnya ombudsman kayak dokter ya? Iya, buka konsultasi. Untungnya APBN kan, jadi si pemerintahan Acehnya nggak bisa intervensi gitu. Iya, tapi kita di Aceh. Tapi karena di Aceh ya mau nggak mau ya kulturnya lah. Iya, makanya saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bang Abdullah. Bang Abdullah tadi, masalah kultur ini yang harus kita rubah. Jadi tidak bisa instan, tidak ada yang sifatnya instan dalam hal peningkatan transparansi atau keterbukaan di dalam pelayanan publik ini. Sebenarnya ada 2 kunci untuk menjadikan pemerintahan ini atau penyelenggaraan pelayanan publik ini berjalan dengan baik. Yang pertama itu kuncinya sistem berjalan dengan baik, artinya sistem yang sudah ada itu terlaksana dengan baik. Kemudian keinginan politik. Nah, seperti juga ke Jokowi, ya kan? Karena memang keinginan politiknya menjadikan DKI itu serba transparan, serba terbuka, serba manajemen terukur dan terjalankan dengan sistem keterbukaan. Makanya mereka dia diterima dengan baik oleh masyarakatnya. Nah, sekarang dari pemimpin kita mungkin itu kalau menjalankan 2 kunci ini mungkin akan terselesaikan setidaknya setengah dari problematika pelayanan publik yang ada. Kalau kita lihat dari visi pemerintahan Aceh itu menjalankan pemerintahan Aceh yang amanah, bermartabat dan baik ini, bagaimana kalau lihat kenyataan hari ini? Ya mungkin kalau jawabannya normatif, ini proses belajar.
Tapi saya pikir kita selaku masyarakat yang ngajarinnya siapa? Iya, saya secara pribadi berharap bahwa dan kita masih punya harapan karena itulah salah satu kata yang dimiliki masyarakat hari ini. Masyarakat masih punya harapan dengan kita semua bahwa pemerintahan yang sekarang akan jauh lebih baik dari sebelumnya. Nah, ini akan bisa dicapai jika tindakan-tindakan politik itu menjadi semakin hari semakin baik. Jadi kita tidak hanya berpegang pada kita butuh anggaran berapa, tapi sebenarnya apa tindakannya untuk menyelesaikan masalah. Dan ini yang harus kita tidak bisa berharap banyak kepada dua pimpinan ini, dua orang. Jika sebenarnya level-level middle management, katakanlah kepala SKP, kabitnya tidak mendukung secara full apa yang tindakan-tindakan politik yang diinginkan oleh dua pimpinan. Jadi bicara reformasi birokrasi bukan hanya leadership di level yang top tadi, tapi bagaimana di yang sudah dilantik kemarin. Oke, ya tapi kan yang namanya kabinet atau yang di pembantu ya, katakanlah pembantu si manajemen ini kan sebenarnya dia hanya akan bekerja sesuai dengan yang si leadernya kan, seharusnya begitu ya, karena kan birokrasinya seperti itu. Tapi baiklah, kita masih mengukur bagaimana kinerja pemerintahan Zikir melalui pengawasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah itu. Di studio saat ini keluarga Aceh ada asisten ombudsman Aceh Bapak Muhammad Fadil R dan juga adalah Abdul Muthalib, manajer program dan evaluasi LSM Mata. Silakan Anda yang ingin bergabung ke 0651338807 atau kirim saja SMS ke 0811688107. Program ini didukung oleh Radio Rumah PMI, tempat untuk berbagi. Baik, kalau kita lihat perilakunya, apakah ini bisa dilihat perilaku birokrasi? Katakanlah, kan ini bicara soal pelayanan publik kan pasti lihat perilaku birokrasi dan pelayanan publiknya sendiri, maka ini akan menjadi salah satu tolok ukur kinerja. Kalau dilihat dari perilaku birokrasinya sendiri, bagaimana nih Bung Fadil? Jangan bilang ombudsman belum melakukan itulah, karena kan ini perkaranya ombudsman kan bisa proaktif ceritanya ini ya, untuk walaupun pengaduannya banyak, tapi kan belum ada yang sampai ke fase persidangan. Sudah hampir. Ada berapa kan persidangan? Hampir sidang ya. Hampir sidang aja dikasih. Berat rasanya untuk menilai perilaku ketika kita tidak menggunakan kita tidak punya indikator-indikator atau belum ada. Secara internal kita belum ada. Sebenarnya secara keseluruhan tidak ada juga menilai kinerja pemerintahan itu, tidak ada. Ya, ada. Bukankah seharusnya kan bisa dipakai instrumen undang-undang pelayanan publik bisa, undang-undang keterbukaan informasi publik bisa, undang-undang apalagi yang berkaitan dengan itu korupsi misalnya tentang KPK juga bisa. Sebenarnya ada beberapa lah, termasuk penegakan hak asasi manusia. Kan kita bisa menilai kinerjanya dari situ. Dan ini kan kaitannya agak sedikit sensitif kalau kita bicaranya sekarang. Karena apa? 2014 ini akan terjadi momentum pesta demokrasi lagi, gitu kan? Jangan sampai ini berulang. Artinya kan masyarakat harus tahu nih kondisi sekarang untuk bisa menentukan. Karena ada hubungannya kan antara legislatif dengan eksekutif. Gimana nih Bung Fadil? Ada penilaian kinerja secara garis besar gitu yang? Ya tentu dari output yang ada yang dihasilkan dari pelayanan publik di masing-masing penyelenggara tersebut. Jadi dalam level penyelenggara itu ada pelaksana dan juga ada pembina. Dalam hal ini mungkin gubernur itu sebagai pembina pelayanan publik dan pelaksananya itu ada di tingkat SKPA maupun di bawahnya. Nah, dari pengamatan kita bahwasanya memang secara umum tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik masih di bawah rata-rata begitu. Oke. Itu kalau masih di bawah rata-rata berarti buruk dong kinerjanya. Itulah kembali lagi seperti tadi. Nah, kalau Bang Fadil tidak menyebut kata itu. Tapi kan ada aturan baru ya yang mana pemerintah akan harus menerapkan standar pelayanan minimal paling tidak pada tahun 2014. Dan itu kan bisa dinilai dari sekarang. Gimana itu yang akan kita dorong ke depan mungkin ya, untuk masalah standar minimum pelayanan yang harus ada di setiap satker maupun penyelenggara pelayanan publik di pemerintahan maupun di penyelenggara pelayanan publik.
Kalau ya, berarti salah satu indikatornya ya bicara SPM tadi. SPM ya. Katakanlah misalnya di sektor kesehatan, kan punya SPM ya kesehatan. Sebenarnya apa sih masalahnya dalam pemerintahan Aceh kalau menurut kacamata Bung Abdullah ini sampai kondisinya di seperti ini? Ya, sebelum itu mungkin begini, kalau kita bicara kinerja kan kita harus fair juga. Ada hal yang mungkin sudah juga dilakukan oleh positif. Misalnya keberanian dari pemerintah Aceh bersama DPR untuk menghentikan sementara kirim beasiswa itu. Ya kan, saya pikir dengan hampir setengah triliun juga itu berapa tahun ini pemerintah mengelontorkan uang untuk belanja beasiswa, dan kemarin sudah diputuskan sementara untuk dievaluasi dulu. Saya pikir ini sebuah tindakan politik yang juga cukup bagus. Itu bagus ya, walaupun sebenarnya kalau dilihat dari segi bahwa kita harus meningkatkan, memberikan porsi besar terhadap pendidikan, tapi harus dievaluasi penggunaan. Karena begini, kalau kita baca di undang-undang kan tanggung jawab kewajiban negara itu kan bukan di levelnya pendidikan tinggi. Harus selesaikan di undang-undang pemerintah Aceh kan juga seperti itu, bahwa pemerintah punya kewajiban dulu di layanan dasar kan, pendidikan dasar. Tapi kemudian itu tidak salah, itu investasi sumber daya manusia Aceh ke depan, saya pikir itu positif. Dan ketika dilakukan evaluasi, dipastikan bagaimana dengan kebijakan daerah, saya kira sebuah terobosan yang cukup bagus. Yang kedua, ketika pemerintah Aceh memutuskan untuk menyambung katakanlah yang bersinggungan langsung dengan layanan publik, misalnya program Jika, saya juga efektif. Cuma bagaimana kemudian juga sambil jalan ini dievaluasi. Karena kalau tidak disiapkan reformulasi kebijakan adalah bagaimana misalnya jika suatu saat nanti dengan JK tadi dengan hampir 400 miliar tiap tahun, apakah proses pembiayaan ke depan seperti apa jika misalnya Aceh sudah kekurangan sumber daya. Jadi sebenarnya ada hal yang sudah juga lumayan positif dilakukan, ada hal yang memang pemerintah juga harus evaluasi besar-besaran. Artinya ini menjadi catatan bahwa masyarakat masih berharap ada perubahan yang signifikan. Salah satunya tadi untuk ukur adalah SPM tadi. SPM pendidikan apakah sudah tercapai, SPM kesehatan dan berbagai SPM yang lain. Oke, baik. Ini ada tanggapan juga dari belum ada tanggapannya. Silakan di 0651333807 atau keluarga Aceh bisa SMS ke 081168881007. Ada Bung Rahmat di Ulekaring nih. Assalamualaikum Bung Rahmat. Waalaikumsalam. Iya, Bung Rahmat, silakan. Ya, jadi saya berterima kasih telah diberikan kesempatan sebelumnya, dan yang ingin saya komentari dari pemerintahan Zakir ini sendiri, dari program visi dan misi itu terlihat tabu untuk dilaksanakan, karena kita tahu sendiri kapasitas Aceh dan kondisi keuangan Aceh itu seperti apa, dan juga perencanaan-perencanaannya. Ini dari visi dan misi saya memperhatikan kalau pasangan Zakir ini punya rencana untuk memberikan 1 juta uang per kepala keluarga dari hasil dana minyak dan gas. Terus juga meningkatkan kesejahteraan rakyat Aceh, menciptakan lapangan kerja yang baru, juga meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pendidikan. Tetapi banyak malah kegiatan-kegiatan atau enggak yang mendukung untuk pencapaian visi dan misi ini sendiri itu dihapuskan. Jadi sebenarnya terlihat ya pemerintahan Zakir ini seperti deal or no deal dengan visi dan misinya sendiri. Jadi apa yang dilakukan itu seolah-olah tidak mendukung visi dan misinya. Oke. Gitu ya. Jadi bisa dinilai bahwa sebenarnya jadi ada inkonsistensi ya. Iya, ada ketidakkonsistensi antara visi misi dan kerja gitu. Oke, baik. Itu saja Bung Rahmat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Rahmat di Ulekaring. Menarik sekali pandangannya terhadap pemerintahan. Nah, ini suara masyarakat ya. Kalau apa boleh buat, ya ketika visi dan misi tidak dibuat bersama masyarakat, ya seperti ini sebenarnya. Ya, mungkin tapi begini. Kalau kita lihat ke visi dan misi Aceh melalui RPJMA atau RPJP ya. Begini, masalah kan banyak sekali masyarakat tentang yang tadi kan 1 juta per kakak itu. Kayaknya nggak ada. Saya sendiri misalnya ini, apakah itu janji politik waktu di kampanye semata, atau kemudian kalau memang lihat di relasi atau tidak, lihat di RPJM. Jadi sebenarnya rakyat Aceh sekarang, masyarakat kita semua ini untuk melihat sejauh mana sih mimpi 5 tahun ke depan, lihatlah di RPJMA yang sekarang sudah dipergubkan. Artinya apakah pemerintah punya prioritas ke sektor mana, dan apakah janji politik sudah dituangkan dengan baik di sana semuanya. Karena apa? Karena kan tidak
dalam proses penyiapan kan ada pembahasan di DPR juga. Ya. Jadi ada dinamika sehingga menurut saya juga tidak akan 100% juga itu janji politik terrealisasi jika ada pembahasan-pembahasan yang semua pihak juga terlibat di situ. Ya. Jadi artinya untuk melihat 5 tahun ke depan kita coba telaah kembali, kita coba baca dengan detail sejauh mana sih mimpi itu sudah dituangkan di dokumen rencana pembangunan Aceh 5 tahun ke depan. Kalau kita lihat kan sebenarnya seperti itu kayak janji politik ya, dalam buku merah visi dan misi gubernur itu tidak disebutkan secara nyata bahwa ada nanti yang namanya 1 juta per kakak itu. Dan ini biasalah terjadi dalam hanya dituntutlah kecerdasan masyarakat sendiri, tapi sebenarnya kan masyarakat bisa melakukan penilaian terhadap kinerja. Tadi ada beberapa menyatakan ini tidak berhasil. Kalau kata Bung Fadil, kan baru 9 bulan kan, ya jangan cepat sekali menilai itu jangan kan. cepat putus asa. Tapi masalahnya kalau kita tunggu, kita bilang excuse lah 9 bulan, ya kan baru 1 tahun, ya sampai baru 5 tahun nanti nggak kejadian apa-apa, tapi masyarakatnya terus menerima dan ya tidak melakukan apa-apa, ya akhirnya kita akan begini-begini. Jadi mimpi Aceh masa depan yang lebih baik, paling tidak mirip Singapura atau apalah, itu nggak akan terwujud. Ada SMS dari Wahyu di Kutalam, saya lihat anggaran 2013 tidak banyak memihak rakyat. Kita tidak memilih untuk belajar, kita ingin rakyat sejahtera. Gimana tanggapannya Bang Abdullah? Ya mungkin masyarakat dengan beberapa publikasi media terkait dengan perencanaan anggaran 2013 mungkin dinamikanya berbeda. Berbeda artian bahwa kalau kita analisa dari koreksi Mendagri yang baru-baru ini mungkin signifikan sekali yang menjadi yang harus diperbaiki oleh pemerintah Aceh. Kemarin misalnya jor-joran pemerintah Aceh untuk belanja sosial dan hibah. Kemudian juga dikaitkan dengan misalnya belanja untuk pemberdayaan perempuan yang itu menjadi urusan wajib tapi alokasi anggaran sangat terbatas. Kemudian koreksinya salah satu misalnya anggaran untuk pendidikan yang 20% tapi belum dicapai. Jadi ada satu sisi pemerintah Aceh konsisten dengan undang-undang PA 11, tapi kemudian ada bagian yang lain tidak konsisten. Jadi sebenarnya kita bicara ini adalah semangatnya memperbaiki, semangatnya bagaimana mendorong koreksi itu dilakukan atau tidak. Nah kita di teman-teman di analisis anggaran termasuk kita kemarin sudah meluncurkan jaringan peduli anggaran Aceh itu, kita nanti akan track sebenarnya hasil koreksi Mendagri satu hal, kemudian hasil pembahasan terakhir apakah berapa sih dari hasil koreksi sudah benar-benar dipatuhi. Ya kan, misalnya catatannya misalnya tentang belanja pendidikan, belanja untuk perempuan yang hari ini momennya Hari Perempuan, kemudian juga terkait dengan belanja-belanja termasuk dalam hal penghematan. Tidak nampak ada terobosan yang beda dengan pemerintahan sebelumnya, katakanlah seperti atau wilayah lain yang sebenarnya jauh lebih terobosan kebijakan yang ya mungkin ini akibat kita terlalu belajar. Terlalu banyak belajar. Baik, terima kasih Bung Abdullah. Bung Fadil, kalau kita balik lagi nih ke soal pelayanan publik, sebenarnya untuk mendukung kinerja pemerintah ini supaya dia menjadi perbaikan lah, atau katakanlah supaya dia lebih berhasil dan mendapat dukungan dari pemerintah, dari sisi sektor pelayanan publik apa yang harus diperbaiki di Aceh? Saya sangat meyakini bahwa apa yang saya sampaikan tadi, bahwa keinginan politik. Ketika top leadernya dengan perangkat di tingkat bawahnya sudah ada keinginan politik untuk melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan apa yang ya nggak mungkin dong kita harus berharap pada keinginan politik melulu, sementara ini kan hak yang harus dipenuhi karena ini adalah kewajiban pemerintah untuk memenuhi hak masyarakat dalam pelayanan publiknya. Gimana Bung Fadil? Ya ketika keinginan masyarakat bahwasanya pelayanan publik terlaksana dengan baik, kalau tidak ada keinginan dari sistem yang terbangun dengan baik, tentu tidak akan tercapai. Tidak bisa, masyarakatnya juga nggak bisa. Apa yang bisa dilakukan masyarakat ini untuk menuntut perubahan pelayanan publik? Kalau menurut Bung Fadil nih, dia orang harus paham semua tentang undang-undang pelayanan publik, terus dia harus proaktif menuntut seperti itu agar pemerintahannya berubah atau gimana? Mungkin dengan cara proaktif dan partisipatif. Partisipatif ya. Ya mungkin kita tentang partisipasinya itu kita semua membedakan mana yang kewajiban pemerintah mana kebaikan. Jadi selama ini seolah ketika pemerintah melakukan sesuatu dianggap itu kebaikan, padahal bukan. Ya kan? Jadi itu menjadi kewajiban dia untuk melaksanakan. Nah, cuma kita sebagai masyarakat kita memberikan apresiasi dalam konteks pemenuhan kewajiban oleh negara kepada sebagai hak masyarakat yang diterima. Jadi sebenarnya bukan dalam konteks kewajiban. Dan kedua saya ingin sampaikan begini, agak sulit memang kita satu sisi kita harapan besar bahwa pelayanan publik katakanlah hak masyarakat anggaran itu baik di 2013.
Tapi kita juga harus ingat kita 2013 kita diharapkan pada tahun politik 2014. Dan kemarin ketika penyusunan anggaran jelas sekali bahwa politik anggaran itu bagaimana persiapan untuk pundi-pundi politik 2014. Jadi partisipasi publik untuk mendorong ada akses informasi, bagaimana alokasi yang tepat sasaran, proyek di lapangan dilakukan dengan baik, jalan dibangun dengan bagus, masyarakatlah tolak ukurnya. Masyarakatlah yang harus memastikan itu sehingga alokasi anggaran itu bisa dinikmati, layanan publik semakin baik. Baik, sementara bagaimana dengan partisipasi masyarakatnya sendiri, Bung Abdullah, kalau melihat ya kan, karena ini bicara juga soal akses ya kan, soal akses terhadap anggaran. Bertahun-tahun kita sudah tahu musrenbang itu tidak pernah membawa keuntungan banyak pada masyarakat dan hanya dikerumuni oleh sekerumpulan orang. Lalu kemudian muncul kata-kata bahwa ini untuk kebaikan rakyat sih, hingga 120,7 miliar bisa jatuh ke pihak yang berapa, kita juga nggak tahu jumlahnya ada berapa, sekelompok orang seperti itu yang memperlihatkan bahwa ini masyarakatnya harus aware gitu loh, harus sadar bahwa ini harus diterima sebagai sesuatu yang memang harus seperti itu atau memang bisa melakukan sesuatu. Apa yang bisa dilakukan? Prinsipnya begini, kenapa saya bilang harapan besar itu masih ada, peluangnya terbuka lebar. Kenapa? Pemerintah sekarang eksekutif legislatif itu satu mayoritas yang sama. Ya kan, legislatif, eksekutif sebenarnya bisa tepat anggaran tepat waktu, lebih mudah. Kenapa? Mayoritas dari Pak legislatif dan satu berasal dari eksekutif, jadi sama. Sehingga sebenarnya memudahkan ketika ada kebijakan-kebijakan politik, penyusunan program kegiatan. Kenapa? Pembahasannya itu sudah lebih klop kan, satu mayoritas yang sama. Namun kemudian di sisi lain kita diharapkan bagaimana masyarakat berpartisipasi. Satu kita harapkan partisipasi, tapi kemudian ada kelompok masyarakat yang juga semakin putus asa. Ya, sekian tahun ikut musrenbang lainnya, tapi kemudian usulan nggak pernah jadi. Nah, disinilah kemudian yang nggak pernah ikut musrenbang malah dapat. Gitu. Disinilah kemudian relevansi dengan legislatif yang diwakilkan kepada mereka. Artinya sebenarnya ini karena bicara kinerja pemerintahan sebenarnya bukan hanya gubernur dan wakil gubernur, tapi juga harus bicara soal legislatif ya kan. Kita nggak menilai lagi berapa kanun yang dihasilkan karena cukup melihat satu saja lah. Oke, kita tutup saja bahwa mengukur kinerja pemerintahan, zikir untuk kinerjanya untuk tahun ini kita lihat dari 9 bulan terakhir ini satu saja sebenarnya. Nggak usah bicara jauh-jauh soal pelayanan publik barangkali ya. Nggak usah bicara soal sektor pendidikan atau indeks prestasi manusia Aceh yang dari tahun ke tahun angkanya masih tetap sama. Ya, berapa tahun terakhir indeks pembangunan manusia kita sekitar 17-18 tingkat nasional. Jadi walaupun belanja kesehatan kita tinggi, tapi kemudian kenapa dia berdampak? Karena tren kita belanja kesehatan adalah kuratif, mengobati. Hanya mengobati, tidak preventif ya? Ya, preventif dan promotif kita belanja kesehatan kita masih rendah. Oke, baik. Dan ini kita melihat hanya anggaran. Kalau dinilai dari anggaran saja, maka kinerja pemerintahan Aceh belum bisa dikatakan baik. Kira-kira begitu, Bung. Iya, kemarin kan sempat dilansir bahwa ada sekian ribu orang di birokrasi yang ya, katanya seperti itulah. Jadi intinya salah satunya bahwa untuk melakukan perubahan diawali oleh reformasi birokrasi yang jelas, termasuk masalah kultur, ya kan? Jadi bicara reformasi birokrasi bukan hanya remunerasi, tapi bagaimana dengan kultur budaya kerjanya, disiplinnya, sehingga kebijakan pemerintah itu yang sudah dirumuskan sebagai tindakan politik itu bisa dijalankan. Tapi menilai yang pertama cukup lewat anggaran dulu ya, nggak usah dilihat ke reformasi birokrasinya. Bung Fadil, yang terakhir sebelum kita menutup kebersamaan kita ini, saya sebenarnya masih bisa baca SMS dulu ya. Ternyata kita masih ada punya tambahan waktu ya, karena tadi mulainya telat. Ini dari Mahendra, seorang petani di Ule Karing. Sebagai orang awam, saya melihat Aceh sekarang jadi daerah politik. Segala kebijakan terkait dengan politik sudah dari dulu sebenarnya. Makanan empuk Pak, kalau soal politik Aceh enak sekali. Baik dari segi anggaran maupun kebijakan publik. Pemerintahan zikir tidak membuka ruang publik untuk terlibat dalam pembangunan. Kemana rakyat harus menyampaikan apresiasinya selain dari sisi politik? Kalau bicara apresiasi otomatis bicara politik. Wakil Anda Pak 2014 di depan, pilih wakilnya yang benar. Iya. Iya, tadi saya sepakat tadi bahwa sedikit sebelum ke Fadil, bahwa bicara pemerintahan itu bukan hanya gubernur, bukan hanya wali kota, bupati dan rekan, tapi juga ada sangat penting ketika berhubungan langsung masyarakat adalah legislatifnya, anggota dewan yang sudah dipilih 5 tahun sekali. Dan mau pilih lagi nih. Iya, mau pilih lagi. Jadi silakan diperhatikan baik-baik, sehingga nanti apakah nanti berhubungan tidak dengan meningkatnya layanan yang diterima oleh masyarakat.
masyarakat. Dan cobalah jangan menutup mata ya, karena anggaran juga dibahas di Dewan. Walaupun ujung-ujungnya Dewan juga pusing sebenarnya kalau kita lihat, karena bisa berubah dalam waktu sekian detik. Lain diputuskan, lain itu lagi yang dicetak. Bukan rahasia sebenarnya. Masyarakat tahu tapi tidak bisa berbuat apa-apa karena memang bukan di sana. Lucu, jadi agak aneh demokrasi yang agak sedap sebenarnya di Aceh ini, atau tidak ada demokrasi sebenarnya. Ya, kita terus belajar demokrasi. Belajar lagi ya. Jadi Aceh Pak Mahendra bukan kalau sekarang itu bukan daerah politik tapi ini sekolah belajar. Bung Fadil, silakan. Saya pikir apa sih yang harus dilakukan, atau katakanlah kalau menilai kinerja dari segi pelayanan publik nih bagaimana? Enggak, saya lihatnya begini. Anggaran baru mau koreksi ya, baru mau. Pokoknya belum ada urusan anggaran belum. Baru mau ya kan. Zikir memang sudah 9 bulan tapi kabinetnya baru. Insya Allah. Ya kan. Jadi saya tetap berhusnuzan, kita beri kesempatan untuk apa mereka melangkah. Oke. Gitu. Betul. Karena kalau masyarakatnya nggak kasih kesempatan, kayaknya sudah revolusi kita kan. Tapi ini masalahnya masyarakat juga terus memberi kesempatan. Tapi kan ada batas ya. Karena ini ada potensi yang sangat besar sebenarnya kalau kita lihat ke depan terkait dengan soal anggaran. Tapi memang kuncinya pertama di anggaran dulu ya. Iya, karena begini, base-nya ke pelayanan publik. Anggaran itu bicara dengan sejahtera. Jadi damai itu harus dimulai bagaimana semakin damai kita semakin mensejahterakan. Jadi kadang kita berpikir jangankan kita hanya mendengungkan kita damai-damai, tapi kemudian rakyat tidak sejahtera. Jadi yang kita harapkan adalah pemerintah sekarang dengan yang tadi kita punya peluang besar bahwa legislatif dan eksekutif itu dari satu partai yang sama, ya kan, sehingga memudahkan negosiasi yang dibangun. Hegemoni sudah padahal ya. Sehingga memudahkan, sehingga artinya damai ini bisa mensejahterakan masyarakat. Semakin mensejahterakan masyarakat, anggaran semakin baik untuk masyarakat. Artinya nanti ujungnya adalah layanan publik semakin baik. Artinya ini bukan bicara kebaikan dari pemerintah, tapi ini tidak bicara pemenuhan hak-hak masyarakat oleh menjadi kewajiban dari negara. Nanti ada excuse-nya loh, masyarakatnya sudah sejahtera, masyarakat di kelompok tertentu maksudnya. Yang kita jumlahnya nggak tahu berapa gitu ya. Dan ini adalah kita tadi sudah mengukur, jadi kita tidak akan mengukur lebih banyak, bicara panjang-panjang pun soal clean and good governance itu nggak akan bisa tuntas sore ini, karena satu catatan penting lah yang bisa kita lihat dari kinerja pemerintahan Zikir selama 9 bulan ini, dan dari pandangannya masyarakat atau dari pandangan yang disampaikan oleh para narasumber, ini kuncinya untuk sekarang kita hanya bisa menilai dari sudut pengesahan anggarannya atau bagaimana proporsi alokasi anggaran yang berpihak atau tidak berpihak rakyat tampak di 2013, ya kan? Dari situ saja, dari pandangannya masyarakat dan perbincangan kita sore ini bisa dilihat bahwa kinerja pemerintahan Zikir ini belum cukup baik, ya kan? Belum cukup baik. Kira-kira begitu kalau kita kesimpulan dari perbincangan ini. Tapi ada yang bisa kita lakukan selain berharap. Saya pikir harus ada yang bisa dilakukan. Mungkin ada pandangan terakhir tentang. Ya, saya pikir masyarakat punya peluang besar. Artinya peluangnya ada dua sekarang. Negara sudah menjamin keterbukaan informasi publik dengan Undang-Undang Nomor 14 2008. Kemudian juga undang-undang punya yang tentang ombudsman itu. Bagaimana pemerintah masyarakat diberikan hak untuk memastikan layanan publik itu bisa dipenuhi. Termasuk misalnya ada prosedur sudah dijelaskan jika layanan publik itu tidak bisa diakses dengan baik. Saya pikir dua ini menjadi kata kunci yang relevansinya nanti hubungannya dengan bagaimana pemerintah daerah dalam konteks daerah provinsi kabupaten kota untuk memenuhi dua hal ini. Memenuhi akses informasi dan anggaran dan memenuhi tentang hak-hak dia terhadap layanan publik lewat belanja anggaran tadi. Oke. Saya setuju dengan apa yang disampaikan Abdullah, bahwasanya ke depan kita mungkin bisa mendorong pemerintahan untuk taat hukum tentunya kan, untuk melaksanakan khususnya dalam hal porsi masyarakat yang memang bisa mengakses dan mengakses segala apa yang diinginkan dari pemerintah. Tentunya dengan dasar dari tadi undang-undang tentang informasi keterbukaan informasi, juga undang-undang Ombudsman nomor 37 2008 serta undang-undang pelayanan publik nomor 25 tahun 2009. Mungkin itu dengan instrumen itu kita bisa sedikit kembali berharap ini bisa terlaksana dengan baik ke depan. Baik, dan mungkin kita perlu dorong namanya kanun transparansi ya, biar lebih kuat lah semangat untuk melakukan reformasi dan semangat transparansi itu ya.
Mungkin karena belum ada kanunnya. Iya, bisa jadi, dan nggak akan dibikin mungkin untuk sekarang ya. Terlalu sibuk ini dewannya ngurus pembahasan anggaran dan yang lain-lain, apalagi mau ini sudah dekat ke pemilu, jadi ada persoalan-persoalan politik. Tapi masyarakat juga sebenarnya tidak boleh putus asa lah ya. Saya mau baca ada SMS terakhir yang cukup sebenarnya ini suara lah. Walaupun mungkin tidak sampai, semoga sampai didengar oleh para pengambil kebijakan ini. Zikir dan kabinetnya kenapa terlihat mementingkan kelompoknya, bukan memperhatikan rakyat, kenapa hutan juga malah dijual. Ini bisa menjadi itu indikator yang lain. Indikator lain bahwa ini berhasil atau tidak, karena yang kita ukur kinerjanya ini sebenarnya kalau kita lihat dari sudut kepentingannya masyarakat, ini akan sangat banyak sekali sisi yang bisa kita lihat. Tapi cukup sore ini kita lihat bahwa keterlambatan pengesahan anggaran itu berdampak pada sektor-sektor publik lainnya, dan itu sangat berpengaruh terhadap penilaian kinerja pemerintahan Aceh. Harapan besar bahwa pemerintahan Aceh yang sekarang ini bisa membuat Aceh berubah menjadi lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya, masih tetap ada di dalam setiap benak orang Aceh, barangkali dalam setiap benak keluarga Aceh. Tapi bagaimana ini bisa terrealisasi, kita pikir bahwa ini perlu kesadaran dan partisipasi politik masyarakat atau keluarga Aceh yang lebih besar lagi. Terima kasih keluarga Aceh yang sudah mendengarkan Friday Talk Show untuk sore ini. Terima kasih juga Bung Abdullah Abdul Muthalib dengan analisisnya yang sangat luar biasa, dan Bung Fadil. Semoga Ombudsman RI ini berikutnya bisa melakukan penilaian kinerja dengan lebih terukur ya. Mudah-mudahan kita ketemu tahun depan menilai kinerja pemerintahan ini. Sudah ada raportnya. Dan ada perubahan besar yang kita harapkan, yang bisa terjadi dan tampak. Baik, saya Liza Cici Dayani mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Friday Talk Show berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.